Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Desi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, setiap pembelajaran pasti ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dapat menentukan kaidah kebahasaan. Yang kedua, dapat melengkapi bagian rumpang teks cerita fantasi dengan tepat. Kaidah kebahasaan teks cerita fantasi ada 6. Yang pertama ada kata ganti, yang kedua kata pencera panca indera, yang ketiga kata bermakna kias dan makna khusus, yang keempat konjungsi atau kata penghubung, yang kelima ungkapan keterkejutan, dan yang keenam dialog atau kalimat langsung. Nah, sekarang kita bahas ya satu-satu dari unsur kebahasaan tersebut. Yang pertama itu ada kata ganti. Kata ganti itu sebenarnya ada banyak ya, tetapi di sini Ibu hanya akan menjelaskan kata ganti orang saja. Kata ganti orang itu ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu ada tunggal dan jamak. Kalau tunggalnya saya, aku. Jamaknya kita, kami. Orang kedua ada tunggal dan jamak. Tunggalnya kamu, anda, kau. Jamaknya kalian, kamu sekalian. Dan orang ketiga, tunggal kalimat tunggalnya ada ia, dia, beliau. Jamaknya mereka. Nah, contoh kalimatnya di situ bisa kalian baca sendiri ya. Nah, jika kalian belum paham tunggal itu apa sih? Tunggal itu hanya satu orang. Kalau jamak itu lebih dari satu. Orang pertama itu orang yang berbicara, orang kedua itu orang yang diajak berbicara, dan orang ketiga itu orang yang dibicarakan. Selanjutnya penggunaan kata yang mencera panca indera untuk deskripsi latar. Kalimat cerapan panca indera merupakan kalimat yang melibatkan alat indera yang seolah-olah melihat, mendengar, dan merasa. Dalam hal ini, kalimat tersebut mendukung pendeskripsian latar. Nah, di situ ada contoh kalimat, ada deskripsi latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Kalian bisa baca sendiri ya. Kalau dari sisi latar tempat, berarti kalimatnya itu harus dapat dilihat. Kalau latar suasana, berarti kalimatnya itu harus dapat dirasa. Sedangkan latar waktu, berarti kalau latar waktu itu bisa dilihat kalimatnya ya. Itu di situ ada contoh kalimatnya, kalian bisa baca sendiri. Oke. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias adalah makna yang bukan sesungguhnya. Sedangkan makna khusus adalah makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang sempit dari kata yang lain. Contohnya di sini, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Nah, di situ ada kata menjulang. Menjulang di situ adalah makna kias yang artinya mancung. Dan ada kata mengendus. Mengendus itu adalah makna khusus dari kata umum mencium. Itu kita pernah belajar ya di materi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung disebut juga konjungsi atau kata sambung. Adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf.
Nah, di sini ada jenis-jenis kata penghubung. Jenis kata penghubung itu ada dua ya. Yang pertama, kata penghubung koordinatif. Kata penghubung koordinatif itu sama dengan kalimat majemuk setara. Nah, di situ kalian bisa lihat ya, ada apa aja sih kata penghubung koordinatif itu. Kalian bisa baca sendiri ya, dan di situ pun ada beberapa contohnya. Nah, selanjutnya ada kata penghubung subordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat yang kedudukannya tidak sederajat. Nah, di situ kalian bisa baca sendiri ya, ada apa aja yang termasuk ke dalam kata penghubung subordinatif. Dan di situ juga ada beberapa contohnya. Kata penghubung subordinatif itu sama dengan kalimat majemuk bertingkat. Sebenarnya di dalam teks cerita fantasi itu kata penghubung yang digunakannya hanya kata penghubung yang berdasarkan urutan waktu, tetapi di sini ibu menjelaskannya lebih luas ya, agar kalian lebih paham aja. Selanjutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan cerita. Nah, di situ ada contohnya ya. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Dan yang terakhir, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, itu adalah kata ungkapan keterkejutan. Biasanya adanya di dalam bagian pada munculnya masalah. Dan yang terakhir, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Nah, di situ kalian bisa baca sendiri ya ciri-ciri dari kalimat langsung. Dan pola kalimat langsung itu yang pertama ada pengiring kutipan, kutipan pengiring, ada kutipan pengiring kutipan. Nah, di sini ada contoh kalimat langsung. Robi berkata, panas sekali cuaca hari ini. Nah, di dalam contoh kalimat langsung tersebut termasuk ke dalam pola kalimat langsung yang pengiring kutipan. Lalu yang selanjutnya, tolong ambilkan obat, kata ibu kepada Rani. Nah, itu adalah kalimat langsung yang berpola kutipan pengiring. Sedangkan yang terakhir kalimatnya, tunggu, teriak nasihat ratu. Lebih baik kita selidiki dulu masalahnya. Nah, itu adalah pola kalimat langsung, kutipan, pengiring, kutipan. Dan selanjutnya ada contoh kalimat tidak langsung. Paman mengatakan bahwa kami harus pulang lebih cepat karena akan turun hujan nanti sore. Nah, di situ contoh kalimat tidak langsung ya. Kalian juga mungkin bisa membedakannya karena di situ juga tidak ada tanda petik ya. Dan ini ada contoh kalimat langsung yang diubah menjadi tidak langsung. Contohnya, Pak Ujang berkata, kalian akan kubawa ke polisi, wahai kalian para pencuri. Nah, sekarang kita rubah menjadi kalimat tidak langsung. Pak Ujang berkata, para pencuri itu bahwa dia akan membawa mereka ke polisi. Nah, di situ ada kata penghubung yang digunakan. Jadi kalimatnya itu ada yang dirubah ya, kalimatnya ada yang ditambahkan. Dan ada kata ganti orang. Cukup sekian pembahasan materi dari Ibu.
Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jika kalian belum paham, boleh mencari referensi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.